Terkait dengan wacana dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri, saya sih sebenarnya tidak setuju ya. Itu adalah kemunduran dari reformasi. Reformasi yang mana yang dimaksudkan? Tidak ada dalam seluruh tuntutan reformasi itu terkait penempatan polisi di Mendagri, di Presiden dan sebagainya, nggak ada. Tuntutannya cuma salah satunya adalah tolak dui fungsi ABRI. Kenapa dui fungsi ABRI ditolak? Karena polisi bagian dari ABRI saat itu. Sejauh ini kita belum menerima adanya aduan laporan terkait dengan dugaan-dugaan yang hari ini banyak dipersoalkan di publik gitu. Jadi kita terbuka ya untuk misalnya ada aduan laporan dari masyarakat, tentu saja Kompolnas akan menindaklanjuti itu. Kalau dia bilang tidak ada pengaduan, ada beberapa kemungkinan. Memang dia berharap orang datang ke kantornya, bawa surat menyurat dan sebagainya, atau dia tidak mau mencari peristiwa di luar dari apa yang diantarkan. Karena Bawaslu katanya ada 1.500 pelanggaran pemilu. Di dalamnya ada juga pelanggaran dilakukan ketidaknetralan polisi. Dalam momentum pemilu ini, dalam tahapan pemilu berjalan ini, tidak ada follow up-nya sekarang. Dan itu terjadi mana-mana. Apakah itu tidak perlu kita tak pertanyakan? Sebagai pembayar pajak, apakah mereka tidak perlu bertanya? Terkait dengan wacana dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri, saya sih sebenarnya tidak setuju ya. Apalagi kalau dikembalikan di bawah Panglima TNI, itu adalah kemunduran dari reformasi. Makanya memang upaya tadi kembali ke Kementerian Dalam Negeri pasti akan memunculkan resistensi juga di internal kepolisian gitu loh. Karena kondisi sekarang ini bagi kawan-kawan kepolisian sudah sangat nyaman. Kalau sesuai dengan perundang-undangan TAP MPR memang tidak bisa masuk lagi kepolisian, masih harus di bawah presiden. Kalau polisi kembali di bawah TNI itu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Betul. Ya. Tapi kalau orang bilang bahwa di bawah Kemendagri juga tidak sesuai dengan cita-cita reformasi, reformasi yang mana yang dimaksudkan? Tidak ada dalam seluruh tuntutan reformasi itu terkait penempatan polisi di Mendagri, di Presiden dan sebagainya, nggak ada. Tuntutannya cuma salah satunya adalah tolak dui fungsi ABRI. Kenapa dui fungsi ABRI ditolak? Karena polisi bagian dari ABRI saat itu. Memisahkan antara TNI sebagai pertahanan, polisi sebagai keamanan. Biar jelas. Reformasi tidak pernah mengatakan harus di bawah ini, di bawah ini, di bawah ini. Yang jelas tidak bersama-sama dengan ABRI. Karena beda fungsi, satu fungsi pertahanan, satu fungsi keamanan. Mau ditempatkan di mana polisi, di bawah kementerian mana, apakah di bawah presiden, nggak ada dalam cerita reformasi. Jadi kalau orang bilang itu melanggar reformasi yang mana, saya bingung. 3 hari terakhir ini saya baca-baca cerita tentang itu, tidak ada. Kalau kemudian terjadi tuntutan seperti itu di banyak situasi sekarang, kita periksa dong. Cerita itu lahir dari Pak Deddy Sitorus? Enggak. Dulu Kemenhan Pak Riyad Mizat bilang, baiknya polisi di bawah Kemendagri. Kenapa? Karena di semua negara kepolisian itu di bawah Kemendagri. Lalu Gubernur Lemhanas, Pak Agus Wijoyo, dia katakan begini, baiknya kepolisian di bawah kementerian. Kenapa? Karena TNI di bawah Kemenhan. Masa TNI di bawah Kemenhan, kepolisian di bawah presiden? Itulah kira-kira kata Gubernur Lemhanas. Menhan ngomong begitu, Gubernur Lemhanas ngomong begitu. Lalu ketika ngomong yang bicara Deddy Sitorus, seolah-olah tidak boleh, salah. Jangan, ini tidak fair. Ini tidak fair. Sejauh ini kita belum menerima adanya aduan laporan terkait dengan dugaan-dugaan yang hari ini banyak dipersoalkan di publik gitu. Jadi kita terbuka ya untuk misalnya ada aduan laporan dari masyarakat, tentu saja Kompolnas akan menindaklanjuti itu. Kompolnas kan salah satu tugasnya mendorong kepolisian bagaimana tugas-tugasnya profesional, akuntabel, dan kalau misalnya ada tugas penyimpangan-penyimpangan, tentu kita akan atensi itu gitu ya, untuk memastikan polisi ini profesional dan akuntabel gitu. Kalau dia bilang tidak ada pengaduan, ada beberapa kemungkinan. Memang dia berharap orang datang ke kantornya, bawa surat menyurat dan sebagainya, atau dia tidak mau mencari peristiwa di luar dari apa yang diantarkan. Karena Bawaslu katanya ada 1.500 pelanggaran pemilu. Di dalamnya ada juga pelanggaran dilakukan ketidaknetralan polisi. Itu clear. IPW November 2023, Indonesian Police Watch itu mengatakan ada pemanggilan 176 kepala desa, diperiksa dalam 3 hari. Berarti rata-rata per hari 58 orang, per jam 2,5 orang diperiksa. Setelah pemeriksaan dalam momentum pemilu ini, dalam tahapan pemilu berjalan ini, tidak ada follow up-nya sekarang.
Dan itu terjadi di mana-mana. Oke. Apakah itu tidak perlu kita tak pertanyakan? Sebagai pembayar pajak, apakah mereka tidak perlu bertanya? Perlu dong. Kalau pertanyaan itu lahir, kenapa mereka jadi salah? Kok kalian curiga pada kami? Nggak bisa dong. Peristiwa itu melahirkan banyak pertanyaan. Ketika rakyat bertanya, artinya mereka peduli pada bangsa ini. Sejauh yang saya tahu sampai hari ini, kalau bicara berdasarkan misalnya aduan laporan yang masuk lewat saluran-saluran yang ada di Kompolnas, sampai hari ini kita belum terima. Kalaupun ada, pasti kita akan respon lewat saluran-saluran mekanisme pengawasan-pengawasan yang ada. Itu memang bagian dari tugas kita gitu ya. Di luar itu yang kedua, apakah kita juga kenapa? Enggak komunikasi sama Bawaslu. Kenapa? Enggak komunikasi sama Bawaslu. Jadi lu duduk kan kita berdasarkan laporan, aduan. Kalau kita bicara mekanisme yang maksudnya saluran-saluran yang ada di Kompolnas, kita sudah ada. Nah, yang kedua di luar itu, apakah kita juga memberikan perhatian terhadap persoalan netralitas, profesionalitas aparat dalam penanganan pemilu? Kita juga melakukan itu. Waktu kita kunjungan ke daerah, melakukan pengawasan, kita selalu atensi masalah netralitas, gitu loh. Dan kita juga bilang, pastikan aparat kepolisian netral, dan kalau ada dugaan ketidaknetralan, penyimpangan atau keberpihakan pada paslon tertentu. Dengan data-data yang dikeluarkan Bawaslu, dengan peristiwa-peristiwa pemanggilan kepala desa segala macam yang menurut IPW, bagaimana menerjemahkan proses penyidikan dan penyelidikannya segala macam 58 orang dalam satu hari. Oke, mau nggak bersuara Kompolnas? Ya kan kita juga dalam merespon satu isu kan kita juga butuh baca ya kan bukti-bukti yang ada. Silakan sampaikan ke kita, laporkan ke kita gitu ya. Kita akan kaji kasus-kasus yang ada, kita analisis dan kita akan suarakan kalau memang betul ya dugaan-dugaan tadi ada didukung oleh bukti-bukti yang kuat gitu. Jadi kita akan berbagai macam berita, berbagai macam peristiwa yang sudah dipublikasikan oleh media-media mainstream dan non mainstream segala macam tidak dianggap sebagai sesuatu yang perlu kita cermati. Kita bicara tentang pembuktian. Bukan. Gitu loh. Bukan narasi, bukan maksudnya bukan analisis gitu ya. Ini bukan narasi, ini peristiwanya ada. Tinggal kita mau aktif bertanya, mendatangi, investigasi, atau duduk sebagai tuan di belakang meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya perdebatan yang cukup menarik antara politisi PDIP yaitu Bung Adian Apitupulu dan juga pengamat kepolisian Pak Bambang dan salah satu komisioner Kompolnas yaitu Gufron. Dalam perdebatan tersebut, pengamat kepolisian yaitu Pak Bambang berargumen bahwa dia tidak setuju tentang wacana pemindahan Polri yang tadinya di bawah Presiden akan dipindahkan di bawah Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Dia tidak setuju karena alasannya menurut dia itu adalah sebuah kemunduran reformasi ya. Tapi hal tersebut langsung dibantah oleh Bung Adian Apitupulu. Kemunduran reformasi yang mana? Di dalam hasil reformasi 1998 yang berkaitan soal Polri, itu yang ditolak adalah duifungsi ABRI saat ABRI dan Polri itu disatukan, dan itu tidak ada kaitannya dengan Polri berada di bawah Presiden atau Polri harus berada di bawah Mendagri. Itu sama sekali tidak melanggar reformasi. Yang tidak disetujui dari hasil reformasi adalah jika Polri itu bersatu lagi dengan ABRI karena tugasnya itu berbeda. Yang satu adalah pertahanan, sedangkan yang satunya adalah alat keamanan negara. Di sisi lain, Kompolnas juga berargumen bahwa ya jika memang di dalam pilkada kemarin ada yang menemukan bukti bahwa Polri atau kepolisian itu ikut campur, ikut cawe-cawe dalam pilkada, harusnya laporkan saja, nanti kami proses. Buktinya sampai sekarang tidak ada masyarakat yang melapor atau lembaga yang melapor. Hal tersebut langsung dijawab oleh Bung Adian. Sebenarnya itu tinggal niatnya saja. Jika memang niatnya ingin menegakkan keadilan, ingin menegakkan integritas, dan sudah banyak di berita-berita mainstream soal keterlibatan polisi, keterlibatan Parcok dalam pilkada kemarin.
itu kan bukan sebuah narasi, tetapi juga ada fakta-fakta yang terjadi. Harusnya kan dikumpulkan datanya, dilacak kebenarannya, dicari kebenarannya. Jika memang kepolisian atau Kompolnas berniat untuk mengungkap ini semua, ya harusnya bergerak dong, jangan menunggu laporan. Seakan-akan ya cuman berpangku tangan saja. Ya kalau nggak ada yang lapor nggak kita tindak, kalau ada yang lapor baru kita tindak. Padahal ada bukti-buktinya yang diungkap lewat bocor alus Tempo beberapa waktu yang lalu kan. Di situ juga sudah banyak bukti-buktinya, keterlibatan Parcok lah, keterlibatan kepolisian lah, keterlibatan aparat-aparat sipil negara, ASN. Tidak perlu harus menunggu ada yang melapor, orang sudah ada indikasinya ya harusnya langsung ditindak tegas, diperiksa, dicari tahu datanya, dikumpulkan datanya, dicari tahu kebenarannya. Harusnya kan seperti itu jika memang benar-benar ingin menegakkan integritas. Ya, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jika ada yang ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.